Jumpa lagi bersama Manu Imano Channel ya. Kali ini di video ini aku mau mencoba untuk melakukan vlog perbedaan driving experience antara Mazda 2 non-sky dengan Mazda 2 Sky Active yang sekarang ini. Nah, dari banyak hal itu aku dapat menyimpulkan, itu menurut pengalamanku pribadi ya, itu perbedaan antara non-sky dan sky aktif. Apa sih perbedaannya kayak gitu? Yang pertama itu kalau di bagian setir, karena untuk Mazda 2 itu kan terlahir secara lambangnya itu kan fun to drive gitu ya, dia diharuskan untuk fun to drive. Nah, kalau perbedaannya di setir itu untuk gerak mobilnya itu ketika dibelokkan itu responnya lebih cepat yang non-sky daripada yang sky aktif. Jadi kalau yang di non-sky itu lebih terasa zoom-zoomnya gitu ya, di set-set gitu, bisa langsung untuk buat nyalip-nyalip gitu, nggak pernah ragu. Tapi kalau yang sky itu dia berkarakter lebih lembut untuk bantingan suspensinya, bantingan setirnya ya, roll bodinya itu dia lebih lembut. Nah, itu untuk dari sisi setirnya. Kita nggak membahas di bagian desain gitu ya, karena kita hanya membahas perbedaan di driving experience-nya ya, seperti itu. Lalu yang kedua itu di bagian suspensi. Jadi untuk suspensinya ini tuh memang benar dari teman-teman yang pernah aku tanyain, itu untuk yang sky aktif bantingan suspensinya dia lebih keras daripada yang non sky. Tapi ada timbal baliknya. Jadi bantingan yang keras itu setimpal dengan apa yang kita dapat di tol ketika kecepatan tinggi. Jadi mobil lebih enak. Yang non sky itu memang enak juga untuk kecepatan tinggi, tapi yang ini dia lebih tenang karena karakter suspensinya. Seriously, what the fuck are you doing? Itu sudah dua ya tadi ya, sudah dua. Lalu untuk konsumsi BBM. Nah, konsumsi BBM-nya ini aku pakai Pertalite ya, pakai Pertalite. Ini untuk konsumsi bensinnya itu dia terbilang irit daripada yang non sky. Kalau non sky itu kalau nggak salah itu aku pernah coba, dia ada di 13 kilo untuk 1 liternya. Nah, di sini ini aku bisa mencapai 14,3 itu untuk 1 liter per kilometernya. Jarak tempuhnya bisa sampai 14 kilo, kan lumayan, selisih 1 kilo daripada yang non sky. Itu untuk bensinnya aku pakai Pertalite. Kenapa pakai Pertalite? Kenapa nggak Pertamax atau Pertamax Turbo dan lain-lain? Karena untuk Pertalite aja itu udah cukup. Jadi untuk insinyur Mazda itu dengan teknologi sky aktifnya di mesin, dia bisa memecahkan permasalahan gejala ngelitik. Biasanya kalau Matic itu kan ada gejala ngelitik ketika memakai bensin Pertalite. Nah, ini untuk BBM Pertalite dengan teknologi Sky-nya gejala ngelitik itu tadi bisa dihilangin. Nah, itu untuk BBM. Sekarang kita menuju ke performa. Banyak orang yang pasti pengen tahu ya performanya gimana. Apalagi kalau kalian yang suka high speed pasti pengen tahu rasanya. Nah, untuk karakternya gimana? Untuk karakter dari
non Sky itu berbanding terbalik dengan yang Sky aktif. Artinya begini, kalau yang non Sky itu dia lebih kuat di tarikan awal. Jadi untuk low RPM sampai medium RPM dia better banget. Jadi lebih cepet buat nyalip itu nggak pernah ragu. Tapi kalau yang di Sky itu dia berkarakter medium ke high RPM. Jadi dia lebih condong ke top speed ya. Yang pernah aku rasain itu untuk, ya ini menurut pengalaman pribadi ya, yang pernah aku rasain itu kalau yang Sky itu mencapai 140, 150 itu mudah. Yang non Sky memang mudah, cuman yang ini lebih mudah dan lebih tenang rasanya. Jadi kayak nggak ke 140 itu rasanya mobil itu setenang ketika aku di non Sky di kecepatan 100 itu setenang itu gitu loh, enak. Jadi untuk karakternya dia high speed, hampir mirip mungkin kayak Grand Livina. Karena Grand Livina itu untuk 140 ke atas itu dia lebih cepat banget, kayak gitu. Apalagi kalau udah pakai mode sport lalu pakai Triptonic, itu rasanya benar-benar apa ya, desingan mesinnya itu kerasa banget di kuping gitu ya. Perubahan suara mesinnya itu sangat berubah gitu. Di kupingnya sampai kerasa kayak gitu. Nah itu untuk dari bagian mesin ya, driving experience bagian mesin. Lalu untuk kabin, kita sekarang ke kabin nih. Sekarang ke kabin. Itu untuk di kabinnya aku ngerasanya ini itu lebih sempit daripada non Sky. Nah setelah aku cari tahu kenapa kok bisa lebih sempit, perasaan juga dimensinya kurang lebih ini lebih besar ya harusnya ya, kalau dilihat dari luar itu lebih besar. Tapi kenapa lebih sempit? Itu karena bagian door trimnya ini tebel gitu loh guys, ini tebel. Oh segini, door trimnya ini tebel dibandingkan daripada yang non Sky, dia lebih tipis untuk door trimnya. Tapi sebanding juga dengan daya redamnya, dimana daya redamnya ini lebih bagus daripada yang non Sky. Jadi di kuping itu dia nggak bising ya suara-suara yang dari luar gitu, senyap. Nah itu untuk bagian door trimnya. Tapi yang aneh, yang lucu, aku nggak ngerti ya yang untuk Mazda yang lain gimana. Coba kalau kalian yang punya Mazda bisa tulis di kolom komentar apakah mempunyai pengalaman yang sama ya. Itu suara di atas sama suara kaca ya kalau nggak salah ya. Ketika hujan itu suara di atas ini itu kayak seng. Jadi suaranya kalau di kupingku berisik ya, itu di atas ini sama di bagian kaca. Itu suaranya mengganggu, berisik. Apakah di Mazda Sky yang kalian pakai juga seperti itu? Bisa tulis di bagian kolom komentar ya, kan biar bisa buat sharing teman-teman yang lain. Itu untuk driving experience di bagian kabin. Nah, untuk hal yang lain kayak misalkan untuk lampu penerangan, itu lampu penerangannya cukup bagus. Ketika malam itu cukup bagus, tidak mengganggu, nggak redup juga. Untuk AC-nya, ini AC-nya lebih dingin. Bisa dibilang ini mendekati mirip sama Toyota Avanza untuk AC-nya yang saat ini. Ini AC-nya dingin. Malah sering kedinginan aku malahan. Jadi untuk di sini kan ini ada pendingin sama
heaternya. Nah aku malah lebih sering pakai ke heater, condong ke heater daripada yang dingin karena AC-nya dingin. Nah segitu untuk video yang bisa aku review, yang bisa aku sajiin ke kalian ya. Jadi semoga video yang ala kadarnya ini bisa membantu teman-teman dan sharing pengalaman yang lain juga. Oh ya, sama ini untuk ini ada sensor kan mobilnya, ini ada driving lane sensor. Jadi kalau kita berpindah jalur itu nanti akan ada bunyinya. Jadi itu kayak menghindarkan kita ketika ngantuk terus mobil miring, nah kayak gitu-gitu dia akan memberi isyarat. Itu sensornya ya bagus sih, sebenarnya bagus. Tapi walaupun bisa dinonaktifkan, tapi termasuk kalau buat yang nggak kebiasaan itu, ini mobil yang berisik ya, terlalu banyak sensor. Gitu. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video lain dari Mano Imano. Dan sampai ketemu di video berikutnya.